Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A akan menjelaskan penyewaan kendaraan. Kelompok-kelompoknya, nama-nama kelompoknya ada Adi Wibowo, Ansya Dwi, Bayhak Kiri, Fajar Agung, Kayla Rizkia, dan Muhammad Adi Aziz. Topik itu pengenalan atau judul, topik 2 permasalahan, 3 skop atau cangkupan, yang terakhir schedule dan cost. Judul penyewaan kendaraan. Aplikasi berbasis ponsel ini dibentuk karena permasalahan kendaraan yang semakin meningkat, tetapi penggunaannya semakin meningkat juga. Di akhir-akhir ini banyak orang yang membutuhkan kendaraan sebagai transportasi untuk liburan keluar kota. Di sini kami membuat aplikasi penyewaan kendaraan untuk digunakan sebagai salah satu solusi bagi orang yang tidak memiliki kendaraan atau hal lain. Aplikasi ini juga sebagai solusi bagi orang yang ingin menggunakannya untuk harian atau untuk beberapa hari sebagai bagi yang keluar kota. Selanjutnya, kami di sini ingin menjelaskan inti permasalahan dibuatnya aplikasi penyewaan kendaraan kami. Dikarenakan kebutuhan kendaraan yang sangat tinggi dan berguna untuk orang-orang yang ingin berpergian jauh, tetapi membutuhkan kendaraan dengan kapasitas yang cukup. Jadi di sini permasalahan untuk aplikasi yang kami buat itu untuk orang-orang yang ingin berpergian jauh, tetapi tidak memiliki kendaraan atau kapasitas yang cukup. Karena banyak juga sekarang yang sekarang juga tidak ingin membeli kendaraan, tapi lebih ke menyewakan kendaraannya. Next. Siapa? Si itu, Adit. Skop atau cangkupan orang-orang yang ingin berpergian tapi tidak ingin menggunakan kendaraannya, atau orang-orang yang tidak mempunyai kendaraan tetapi butuh kapasitas penumpang yang dibutuhkan. Nah, sekarang fitur-fiturnya itu pertama pengguna member. Itu tiap orang yang ingin menyewa harus terdaftar menggunakan KTP. Yang kedua untuk pengguna umum yang bukan member itu hanya bisa melihat kendaraan, ketersediaan, dan jenis kendaraan. Nah, yang ketiga ada jenis kendaraan, keempat kapasitas penumpang, yang kelima butuh supir apa tidak, yang keenam nama harinya penyewaan, yang ketujuh list harga mobil atau kendaraan, 8 transaksi penyewaan, 9 bayar, 10 denda jika terlambat. Batasannya di sini tuh kita nggak melakukan tracking kendaraan. Next. Untuk schedule, di sini kita mempunyai 5 schedule, yaitu pertama itu pembahasan rancangan yang kita lakukan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober. Itu keterangan untuk membahas tentang judul, tujuan, skop pada proyek yang akan kita bangun. Kegiatan kedua itu membahas rancangan lanjutan yang kita rencanakan pada Sabtu kemarin, tanggal 24 Oktober 2020, yang membahas tentang schedule dan cost pada proyek yang ingin dibangun. Yang ketiga itu memulai membuat proyek yang tadi kita sudah laksanakan pada tanggal 2 November, yaitu mulai membangun dan mengerjakan proyek yang ingin kita buat. Schedule keempat itu melanjutkan proses pembangunan proyek yang insya Allah kita lakukan hari Selasa tanggal 10 November untuk melanjutkan dan mengevaluasi kembali. Schedule yang terakhir itu uji coba proyek final, insya Allah tanggal 21 November untuk menyelesaikan proyek yang sudah kita buat dan meninjau kembali kekurangannya. Dalam 800 meter. Untuk cost untuk programmer itu kita perkirakan harganya kurang lebih 2.400.000 dengan detailnya sebagai berikut. Kemungkinan proyek terdiri dari 3 file dalam satu package dengan harga 1 baris per code.
dengan harga per barisnya itu 10.000. Yang pertama itu ada file A sekitar kurang lebih 60 line. Jadi dikali 10.000 itu sekitar 600.000. File B itu sekitar kurang lebih 80 line dengan totalnya kurang lebih 800.000. Dan file C kurang lebih 100 line sekitar 1 juta rupiah. Untuk operasional cost, untuk pembiayaan operasionalnya kami sudah memperkirakan anggaran awalnya itu sebesar kurang lebih 10.500.000. Nah, untuk rinciannya ini seperti WiFi per bulan itu kurang lebih 800.000, listrik per bulan 1.200.000, PC 7.500.000, dan gaji pekerja per proyeknya itu 1 juta. Nah, ini untuk diagram dari softwarenya. Nanti jadi awal prosesnya itu akan menampilkan halaman awalnya itu, yaitu ada fitur sewa kendaraan. Jika diklik akan pindah ke fitur yang untuk memilih mobil atau motor yang ingin disewa. Lalu jika diklik mobil atau motornya bakal pindah ke untuk memilih merek dan spesifikasi mobil atau motor yang ingin disewa. Lalu jika sudah fix mana mobil atau motor yang ingin disewa, jika tidak ingin menyewa, dia bakal balik lagi ke halaman awal. Dan jika ingin menyewa, klik yes gitu, bakal masuk ke fitur menginput data dirinya. Nah, input data diri ini tuh seperti nama, nomor KTP, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Jika sudah diisi dan datanya benar, maka akan pindah ke fitur menentukan durasi sewa, berapa lamanya kendaraan tersebut ingin disewa dalam satuan hari. Nah, jika sudah dipilih, jika sudah menginput lama durasinya, maka sistemnya akan mengakumulasi harga sewanya. Lalu usernya akan membayar. Jika tidak membayar akan balik lagi ke halaman awal tersebut. Jika ingin membayar bisa diklik yes atau langsung ke proses pembayarannya, entah itu debit atau apa nanti atau cash bisa. Nah, setelah proses pembayaran, transaksi berhasil, lalu sudah finish. Pemesanan penyewaan kendaraan sudah berhasil dilakukan. Next. Ya, sekian dari untuk presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.